Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dalam rangka menyemarakan HUT ke-11 IDN Times, Voice of Millennial and Gen Z. Liga debat ini bertujuan memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya Niko Manggiko Utami selaku moderator yang akan memandu jalannya debat babak penyisihan 3 hari ini. Dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z, yes or no. Senang sekali rasanya kita semua bisa hadir di ruangan Zoom kali ini. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan kedua tim yang nanti ya untuk berdebat dan adu argumen secara intelektual dan sportif. Kita akan sapa nih para panelis hebat kita pada hari ini, yaitu ada Kak Ari Rostika Utami selaku Outreach and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Halo Kak Ari, apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kabar baik, Alhamdulillah, Kak. Mbak Yuko. Oke, syukurlah. Semangat ya, Kak, untuk hari ini. Selanjutnya ada panelis kita, Kak Enda Grimonia, sebagai Policy Analyst Manager New Energy Nexus Indonesia. Halo, Kak Enda. Apa kabar? Halo, Kak Yoko. Pagi baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga. Astungkare, terima kasih Kak Enda. Semoga kabar baik dan semangat hari ini sebagai panelis. Dan ada juga panelis kita, Mas Prigi Arisandi, selaku founder Ekoton. Apakah Kak Mas Prigi sudah ada di ruangan Zoom? Baik, kita lanjutkan dulu ya. Barangkali nanti ketika Mas Prigi sudah ada, bisa kita sapa-sapa lagi. Dan sekarang kita akan berkenalan nih dengan kawan-kawan yang akan berdebat hari ini. Ada tim pro dari Universitas 11 Maret. Kita sapa-sapa dulu bagaimana kabarnya kawan-kawan. Mungkin ketua tim bisa memperkenalkan diri dan anggotanya juga beserta jurusannya nih. Waktunya semenit nih untuk perkenalan. Silakan. Halo, makasih Kak. Aku Denanda dari Pendidikan Kimia. Bersama saya, rekan saya ada Suciwati Santoso dari Psikologi dan Sekar Herinismara dari Teknik Sipil. Salam kenal semuanya. Good luck buat hari ini. Salam kenal kawan-kawan, semangat. Dan juga kita ada tim kontra nih dari Universitas Sumatera Utara. Gimana nih kawan-kawan kabarnya? Silakan ketua tim untuk memperkenalkan diri dan anggotanya serta jurusannya. Waktunya semenit dari sekarang. Halo semuanya, jadi kami dari Universitas Sumatera Utara. Saya sendiri Salsabila dari Kimia. Kimia murni bukan pendidikan kimia seperti uh, tim lawan. Kemudian ini juga ada Rizka dari Kesejahteraan Sosial dan juga ini ada Cut Siva, Alfitra Siva dari Sastra Inggris. Terima kasih. Selamat bertanding. Wah, selamat bertanding. Terima kasih kawan-kawan untuk perkenalannya ya. Pada semangat nih dan juga senyumnya ceria dan merekah sekali ya untuk memulai perdebatan kali ini. Dan juga saya dengar tadi ada berbagai jurusan ya kawan-kawan ya. Ini jadi nanti akan perdebatan yang sangat sengit tapi juga akan kolektif karena meramu banyak cabang ilmu pengetahuan juga ya, jadi saling beradu dan berpadu. Nah, pastinya udah nggak sabar nih gimana ya kedua tim nanti akan adu argumen. Dan untuk mosi debat kali ini di babak penyisihan 3 ada media sosial menjadi alat paling efektif untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda. Nah, itu untuk mosi yang akan diperdebatkan oleh kedua tim pada pagi hari ini. Sekali lagi ya kawan-kawan, mungkin ada yang mau mencatat atau mungkin ingin mendalami lagi gitu ya, mosinya adalah media sosial menjadi alat paling efektif untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda. Dan kawan-kawan, untuk sesi debat ini akan berlangsung dengan 4 sesi ya. Mungkin untuk kawan-kawan operator bisa diperlihatkan terkait bagaimana isi ketentuannya untuk debat kali ini. Ya, jadi kawan-kawan mungkin sebelumnya
kawan-kawan panitia juga sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana sesi debat ini akan berlangsung. Jadi untuk sesi debat ini akan berlangsung selama 4 sesi. Jadi sesi pertama adalah next kawan-kawan. Ya, jadi sesi pertama adalah pemaparan mosi debat. Jadi kawan-kawan akan mendapatkan waktu selama 10 menit ya per tim, baik pro maupun kontra. Jadi untuk 4 menit itu ketua timnya dan 3 menit ada pembicara kedua dan 3 menit pembicara ketiga. Oke, dan mungkin kawan-kawan operator kalau sudah terlihat bisa ditayangkan langsung ya slide mengenai ketentuan debatnya. Sesi debat akan berlangsung, tapi saya akan membacakan nih yang ada di cue card saya ya. Sesi kedua yakni debat interaktif antar tim. Jadi tim pro akan memberikan sanggahan dan 2 pertanyaan, lalu tim kontra akan menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan balik. Nah ini kawan-kawan sudah muncul. Jadi seperti ini untuk sesi pertama penyampaian mosi debat. Dan selanjutnya di sesi kedua nanti itu ada debat interaktif ya antar tim. Jadi saling sanggah dan juga tanya jawab. Tim pro akan mendapatkan waktu 5 menit menyampaikan sanggahan dan 2 pertanyaan untuk tim kontra. Tim kontra juga akan mendapatkan waktu 5 menit untuk menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim pro. Tim kontra selama 5 menit melontarkan sanggahan dan 2 pertanyaan untuk tim pro. Dan tim pro selama 5 menit menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra. Lalu ada sesi ketiga, kawan-kawan. Dan sesi ketiga ini ada pertanyaan dari para panelis kita. Jadi panelis ini akan masing-masing memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra. Jadi tim pro dan tim kontra akan mendapatkan waktu selama 6 menit per tim menanggapi pertanyaan dari panelis. Selanjutnya itu ada sesi keempat sebagai closing argumen. Waktunya selama 3 menit per tim. Jadi setiap tim menyampaikan closing argumen, fokus pada argumen yang meyakinkan tentang mosi yang diangkat. Jadi kawan-kawan tidak menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Jadi fokusnya adalah sekali lagi untuk menyampaikan closing argumen dan meyakinkan tentang mosi yang diangkat. Baiklah kawan-kawan, itu tadi terkait dengan bagaimana teknis perdebatan yang akan berlangsung hari ini. Jadi semoga bisa diperhatikan juga ya untuk waktu yang akan dijaga oleh timekeeper, karena kelebihan waktu akan memengaruhi penilaian. Ya, Universitas 11 Maret dan Universitas Sumatera Utara sudah siap kawan-kawan? Mungkin bisa kasih reaksi atau mungkin bisa open mic siap gitu ya. Wah, sudah membara sekali ya kawan-kawan ya. Langsung saja kita mulai sesi pertama dari babak penyisihan 3 Liga Debat Mahasiswa ADN Times 2025 hari ini. Tapi tunggu dulu teman-teman, ditahan sebentar. Sebelum dimulai kita bisa berfoto bersama peserta dan panelis. Jadi silakan kawan-kawan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi di sini saya akan memandu sesi foto bersama dulu. Jadi kawan-kawan yang kameranya masih off bisa diaktifkan. Saya akan mulai. Mungkin bisa kawan-kawan operator sudah siap? Sudah siap? Boleh. Oke, Temannya juga langsung bersiap. ya. Saya pandu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mungkin mau gaya bebas ceria ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan. Nah, sekarang nih saatnya yang bikin deg-degan ya atau dugun-dugun gitu. Kita bisa mulai ya. Nah, jadi tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih apakah panelis kita satu lagi Mas Prigi sudah berada di dalam ruangan Zoom?
Oke, kawan-kawan mungkin bisa sambil menunggu sebentar, kita akan mungkin kawan bisa memperdalam lagi bagaimana musik. Baik, kawan-kawan, tadi saya sudah dapat bisikan gitu ya untuk mulai saja langsung perdebatan pada hari ini. Jadi untuk sesi pertama, ya betul Kak Ari, hari ini cewek-cewek semua ya. Jadi keep going guys, girls ya, girls matters. Dan sekarang kita akan mulai untuk tim pro. Universitas 11 Maret, silakan menyampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala, timekeeper silakan. Ketika generasi muda dihadapkan dengan pemberitaan layaknya kasus korupsi senilai 75,9 miliar terkait pengelolaan dan pengautan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, yang terjadi adalah hilangnya rasa percaya pada otoritas yang menyebabkan apatisme pada generasi muda. Generasi muda tidaklah apatis karena mereka bodoh, tidak tahu dunia, atau semerta-merta karena mereka masih muda. Mereka apatis terhadap kesadaran iklim, tumbuh dari bibit kecil seperti melihat bank sampah terpilah yang tidak fungsional, dan dipupuk oleh kegagalan sistemik besar seperti krisis lumpur lapindo. Di saat dunia nyata hanya dapat menyuguhkan contoh-contoh negatif yang semakin mendorong generasi muda ke dalam jurang apatisme dan pesimisme, maka satu-satunya harapan dalam membangun kesadaran iklim adalah melalui media sosial. Media sosial contohnya adalah Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan X. Sebagai tim pro, kami akan menjelaskan beberapa poin inti untuk membuktikan mosi. Sebagai pembicara pertama, saya akan menjelaskan bagaimana media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyentuh generasi muda. Pembicara kedua, kami akan menjelaskan bagaimana media sosial menjadi satu-satunya harapan dalam melakukan perjuangan ekologis. Dan pembicara ketiga, kami akan menyimpulkan dan mendukung argumen yang telah dibentuk dengan solusi. Pertanyaan besar yang harus saya jawab sebagai pembicara pertama adalah bagaimana media sosial dapat mempengaruhi generasi muda. Perlu digarisbawahi bahwa titik awal mula generasi muda adalah apatisme dan pesimis terhadap otoritas. Ini berarti ada skeptisisme yang sudah mengakar di pikiran generasi muda dan ada prasyarat yang perlu dipenuhi untuk dapat mengubah pikiran mereka. Prasyarat pertama, sumber informasi haruslah bersifat independen. Mengapa? Ingat, apatisme generasi muda disebabkan oleh hilangnya rasa percaya terhadap otoritas. Ini menyebabkan setiap informasi yang disampaikan olehnya akan dihadapkan dengan skeptisisme dan bias negatif generasi muda. Berarti keberadaan sumber informasi di luar otoritas menjadi krusial karena sumber independen ini tidak akan menghadapi permusuhan yang sama. Selain itu, generasi muda yang tumbuh besar bersama internet dan media sosial memiliki kebiasaan dan pola tindakan yang berbeda jika dibandingkan generasi sebelumnya di mana mereka terbiasa searching atau mencari tahu segala hal termasuk menggali identitas dan kredibilitas dari pihak yang berusaha menyampaikan sesuatu kepada mereka melalui rekam jejak digital. Rekam jejak digital inilah yang menciptakan transparansi digital. Dari proses inilah mereka bisa percaya muncul tokoh-tokoh percontohan yang baru, sumber-sumber informasi baru yang pada akhirnya bisa mengalahkan skeptisisme generasi muda. Prasyarat yang kedua, penyampaian informasi dengan relevan demi dapat menarik perhatian mereka untuk mengatasi kondisi apatisme generasi muda. Tim oposisi mungkin mempertanyakan bagaimana konten ini dapat menarik perhatian generasi muda. Dua respon. Pertama, pengguna konten. Strategi ini dapat digunakan untuk memastikan konten dapat diterima dengan baik, sehingga resiko konten sulit diterima dapat ditekan. Yang kedua, kalau misalnya tim oposisi hendak mendebatkan permasalahan rendahnya angka literasi, kami rasa ini adalah masalah yang sifatnya simetris, yang berarti di sisi mereka maupun di sisi kami itu ada. Setidaknya di sisi kami dengan penggunaan medium media sosial dan strategi copywriting konten, rendahnya angka literasi ini dapat ditangani dengan pendekatan konten yang lebih ramah, seperti penggunaan platform video pendek dan menggunakan audio-audio trending. Prasyarat yang ketiga, ketersediaan informasi positif yang dapat mengubah pesimisme generasi muda. Pesimisme hanya dapat dikalahkan oleh satu hal, harapan. Harapan hanya dapat muncul melalui media sosial. Mengapa? Dua penjelasan. Yang pertama, media sosial mengembalikan kepercayaan generasi muda akan potensi keadilan melalui fenomena tagar no viral no justice. Melalui media sosial, tercipta pengadilan opini publik yang aksesibel kepada seluruh elemen masyarakat yang akhirnya mendorong penanganan otoritas dan mengantarkan keadilan bagi kasus yang viral. Yang kedua, media sosial menghasilkan fakta-fakta dan berita-berita positif yang disampaikan misalnya melalui IDN Times, Good News Indonesia yang dapat meningkatkan harapan sehingga dalam konteks generasi muda yang mereka awalnya pesimis, pemberitaan positif ini sifatnya krusial karena mengembalikan harapan. Media sosial memenuhi ketiga prasyarat yang ada dan itulah sebabnya mengapa generasi muda lebih terbuka akan informasi dari yang bersumber dari media sosial. Mengapa ini berpengaruh? Karena berdasarkan survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia di tahun 2024, mayoritas pengguna internet adalah generasi muda yaitu milenial, Gen Z, dan Gen Alpha, dan itulah mengapa pada akhirnya kami setuju bahwa media sosial menjadi alat yang paling efektif untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda.
Tujuan kesadaran iklim adalah untuk mencapai keadilan iklim atau climate justice berupa penuntutan akuntabilitas kerusakan lingkungan di seluruh lapisan masyarakat yang termasuk pemerintah dan korporasi. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, 70% emisi karbon dunia justru datang dari korporasi besar. Permasalahannya adalah eksploitasi alam ini difasilitasi oleh pemerintah. Siapa yang boleh membakar hutan, siapa yang dapat izin tambang, siapa yang boleh disubsidi, semua itu adalah keputusan politik. Ini perjuangan yang harus dilakukan berkelanjutan oleh generasi kita muda. Nah, sehingga kita harus berperan sebagai check and balance terhadap korporasi dan pemerintah itu juga. Dan dalam konteks ini, media sosial adalah alat perjuangan politik paling efektif, paling aksesibel, bahkan paling aman yang dimiliki oleh generasi muda. Pada status quo, pemerintah banyak mendukung korporasi dalam mengeksploitasi alam. UU Minerba atau UU nomor 3 tahun 2020 menyebabkan banyak tambang tetap beroperasi meski merusak lingkungan. Perusahaan pertambangan ini dijamin oleh pemerintah dengan pengenaan royalti 0% melalui UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Bahkan pada pasal 162 UU Minerba nomor 3 tahun 2020, masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun diancam dapat dipolisikan bahkan dijatuhi pidana. Belum lagi, masyarakat tidak bisa lagi mengadu ke pemerintah daerah akibat keputusan pertambangan dialihkan dari pemerintah daerah menjadi pemerintah nasional. Yang artinya apa? Aksi demonstrasi ini menjadi beresiko dan harus menjadi skala nasional. Maka cara paling aman untuk bisa dan mengumpulkan massa di saat ini adalah dengan melawan pihak kekuasaan adalah melalui media sosial. Media sosial akhirnya menyatukan suara-suara yang tercecer. Masyarakat bisa bersuara dengan aman dan mengumpulkan massa sosial. Mereka tidak lagi bergerak sendiri. Mereka bergerak secara kolektif. Solidaritas inilah yang mengembangkan gerakan lokal menjadi tekanan nasional sehingga mencapai keadilan iklim. Melalui mekanisme ini, kita berharap pada akhirnya perjuangan iklim Indonesia bisa mencapai seperti di luar negeri. Di tahun 2018, negara Kanada, Amerika, dan Australia berhasil membentuk perjuangan ekologis demi pengembalian lahan masyarakat adat melalui #landback. Gerakan ini diprakarsai seorang anggota suku Kainai di Kanada yang membuat meme berdasarkan caption landback yang lalu diikuti oleh banyak masyarakat adat lainnya yang memiliki penderitaan yang sama. Melalui media sosial, tercipta gerakan kolektif dari seluruh masyarakat adat. Karena ini melalui media sosial, gerakan ini menyebar secara lintas negara ke masyarakat adat Amerika dan Australia. Selain itu, mudahnya akses informasi membuat masyarakat umum hingga politikus sadar dan ikut memperjuangkan #landback. Hasilnya apa? Tercipta gerakan politik yang membuat tanah dikembalikan, dana restorasi dibuka, dan membentuk kebijakan publik seperti kebijakan land buyback di Amerika. Generasi muda Indonesia bisa mencapai hal tersebut. Kita bisa menyatukan berbagai suara penderitaan kerusakan alam dalam satu forum perlawanan yang aman dan efektif. Selain itu, kita juga membuka ruang untuk masyarakat awam untuk mengetahui bagaimana sistem merusak lingkungan dan iklim kita. Itulah mengapa untuk mencapai keadilan iklim ini, kita setuju bahwa media sosial menjadi alat paling efektif untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda. Kesimpulannya ada 2 poin argumen yang dibawakan oleh tim pro. Yang pertama, kami yang menyoroti siapa target kami dalam MOSI, dan yang kedua, kenapa sosial media menjadi satu-satunya solusi yang paling masuk akal yang kita punya saat ini. Poin pertama kami tentang siapa target kita dalam MOSI. Penjelasan tentang anak muda yang banyak menggunakan sosial media, mulai dari milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Pada dasarnya mereka semua adalah orang-orang yang maunya serba praktis dan serba cepat. Mereka mau mengekspos informasi dengan cepat, mereka mau bisa berpartisipasi dan beraksi dengan cepat juga. Contoh nyatanya apa? Mereka bisa memberikan donasi, kampanye-kampanye lewat sosial media, atau bahkan dengan sekedar membagikan postingan yang ada di sosial media. Ini artinya dengan menggunakan sosial media kita memberikan ruang untuk generasi muda untuk berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan dan juga perubahan iklim. Perbandingannya tanpa sosial media, berarti orang-orang ini mereka harus mencari badan-badan pengelola lingkungan dan lain sebagainya, yang artinya akan lebih lama, tidak praktis. Hal ini membuktikan ini sangat efektif menggunakan sosial media dalam menumbuhkan kesadaran diri dalam generasi muda. Nyatanya, bahkan komunitas-komunitas peduli lingkungan saat ini semuanya menggunakan sosial media sebagai alat penyebar informasi dan juga edukasi. Contohnya kayak Ekoton yang punya Instagram dengan pengikut lebih dari 30.000 follower, Zero Plastic Movement yang punya 300.000 follower lebih di Instagram, atau bahkan #101 Climate Change Action yang dibuat oleh ADN Times di Instagram yang memberikan penghargaan kepada anak muda yang berkontribusi dalam aksi iklim. Kesimpulannya, jelas terbukti bahwa media sosial menjadi satu-satunya senjata yang paling efektif terciptanya gerakan dan juga kesadaran pada generasi muda. Bahkan pada skenario terburuk di sisi kami, ketika tidak ada kesadaran dan aksi nyata yang tumbuh, setidaknya di sisi kami terjadi penyebaran informasi yang jauh lebih baik. Hal ini berkaitan dengan 2 hal pembuktian besar yang harus dibawakan tim kontra ketika mereka mau memenangkan perdebatan kali ini. Poin yang pertama, asas apa yang mereka gunakan ketika mereka mengklaim bahwa media sosial bukan yang paling efektif. Mereka harus menyebutkan platform lain selain sosial media dan membuktikan kenapa itu jauh lebih efektif daripada sosial media. Yang kedua, mekanisme seperti apa yang mereka bawakan untuk membuktikan poin dari tim pro adalah salah.
Lalu kita bilang tentang sosial media ini adalah yang paling efektif. Coba kita lihat siapa yang terlibat dalam sosial media. Mulai dari individu, movement, komunitas, atau bahkan badan-badan pemerintahan juga ikut serta pakai sosial media. Artinya apa? Akan lebih banyak pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi. Maka akan ada check and balance yang terjadi di masyarakat. Hal ini menjawab tantangan adanya apatisme generasi muda yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama kami. Lalu poin kedua yang tidak bisa dikalahkan dari tim pro adalah media sosial yang bersifat sustainable dan merupakan solusi yang masuk akal yang kita punya saat ini. Pembuktiannya, semua orang mulai dari milenial bahkan boomers mereka pakai Facebook, Twitter, Instagram, Threads atau bahkan X sampai hari ini. Artinya semuanya masih menggunakan sosial media. Sustainable kan? Artinya jika kita membuat kampanye di sosial media, maka akan terus dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun. Artinya aksesibilitas informasi terkait lingkungan dan perubahan iklim jauh lebih baik terjadi di sisi kami. Beberapa orang atau mungkin tim oposisi akan bilang bahwa kesadarannya hanya sementara karena viral dan lain sebagainya. Kami bilang ini tidak mengapa karena pada akhirnya setidaknya di sisi kami ini adalah permulaan di mana orang-orang akan mulai berbincang, berdiskusi dan menyadari tentang adanya isu lingkungan dan isu perubahan iklim yang urgent dan harus dibahas. Kesadaran dan aksi nyata akan jauh terjadi di sisi kami dengan contohnya tidak adanya pembungkaman atau pembubaran media massa dan kampanye di sosial media dibandingkan turun ke jalan dan orang akan lebih berani untuk bersuara di sosial media. Bangga menjadi tim pro. Kasih kepada kawan pro, waktunya pas ya 10 menit dengan argumen yang luar biasa dan juga ada berbagai data yang dipaparkan dan disampaikan. Sekarang gilirannya tim kontra nih untuk menyampaikan mosinya dari Universitas Sumatera Utara. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, kami tidak bermaksud sosial itu menolaknya untuk menjadi alat utama. Kami juga tidak setuju efektivitas itu hanya dimaknai sebatas dengan seberapa banyak orang bisa melihat ataupun mengetahui. Tapi efektivitas di sisi kami untuk membangun kesadaran iklim itu satu. Secara individu akan terjadi dampak nyata perubahan perilaku. Kesadaran iklim di sisi kami akan membentuk perilaku untuk mengurangi krisis iklim. Karena kesadaran tanpa perubahan itu hanya omong kosong. Karena menurut teori psikologi, seorang tidak bisa menilai pemikiran orang lain, namun dapat menilainya berdasarkan aksi yang mereka punya. Yang B, secara masyarakat akan ada kontrol sosial di dalamnya. Masyarakat yang akan memberikan tekanan kepada oknum yang menyebabkan krisis iklim, sehingga akan memberikan efek jangka panjang. Kenapa? Karena kontrol sosial ini akan membuat perubahan perilaku. Kemudian media sosial sendiri, satu, terlalu banyak informasi sehingga orang-orang akan sulit memproses banyaknya informasi. Karena kami bahwa manusia itu limited sehingga akan mudah terdistraksi. Yang kedua, media sosial hanya efektif untuk menyebarkan, seperti kata pemerintah tadi, bukan untuk membangun aksi. Kalaupun ada, aksinya itu terbatas. Kemudian karakterisasi dari generasi muda. Satu, generasi muda memang generasi paling aman, juga generasi yang paling mudah terdistraksi. Untuk bisa membentuk kesadaran iklim yang benar-benar memumi, generasi muda butuh lebih dari sekedar konten viral. Mereka butuh konteks, kedalaman, dan aksi nyata. Dua, mereka tahu kok kerusakan iklim, tapi tetap buang sampah sembarangan. Karena apa? Kesadaran mereka itu udah kurang, bahkan tidak ada. Yang ketiga, banyak generasi muda yang merasa kalau pergerakan sosial ini dengan like, comment, dan share aja. Sehingga beberapa pembuktian kami apa? Satu, kami akan membuktikan bahwa ada yang lebih efektif untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda. Yang kedua, media sosial tidak seefektif itu untuk membangun kesadaran iklim di generasi muda. Oke, masuk ke dalam ranah argumentasi kami. Satu, kenapa pada akhirnya media sosial tidak seefektif itu untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda? Tiga alasan. Satu, media sosial itu karena dan tidak membawa perubahan aksi. Apa bahwa kesadaran itu terbukti melalui aksi nyata dan itu hal yang tidak bisa dilakukan media sosial dan pemerintah tidak ada menyinggung hal itu sama sekali. Kenapa? Kesadaran itu terbangun dari proses, oh kamu tahu sesuatu, kemudian menjadi refleksi dan menjadi koneksi personal, kemudian menjadi aksi nyata. Media sosial sering hanya berhenti di tahap pertama. Dari status quo sendiri juga terbukti kok generasi muda lebih sering buka sosial media untuk mencari berita viral dan edukasi. B, adanya euforia digital. Berita A bisa dibicarakan seminggu dan kemudian tertutupi oleh berita B seminggu kemudian, sehingga tidak adanya konsistensi yang akan membentuk aksi. Kemudian sehingga akan menyebabkan turunnya sensitivitas. Menurut pasien di tahun 2012, paparan terus-menerus terhadap media digital mengurangi tentang perhatian dan kepekaan emosional terhadap penderitaan orang lain. Dan C, walaupun media sosial bisa membawa aksi seperti Pandawara dan sebagainya, kami bahwa Pandawara itu membutuhkan komunitas terlebih dahulu dan lalu menggunakan aksi nyata kemudian diviralkan. Dua, dampaknya itu tidak berkelanjutan. A, untuk membuat suatu kesadaran diperlukan perubahan dan perubahan itu sulit terjadi dalam jangka pendek. Media sosial berdampak pendek karena nggak ada kontrol sosial di dalamnya. B, menurut Malika tahun 2024 dalam artikel Kompasiana, algoritma media sosial menciptakan persaingan tidak sehat antar pengguna, di mana orang berlomba-lomba membuat konten viral bukan edukatif. Akibatnya pesan yang semula serius seperti isu lingkungan dibungkus dalam bentuk hiburan dan kehilangan makna.
Dan hal ini juga akan menyebabkan skeptisisme, yaitu aktivisme semu ketika mereka berpikir sudah cukup untuk lingkungan hanya dengan like, komen, dan share aja konten lingkungan. Jujur aja, seberapa sering sih kita lihat konten lingkungan sebelum mengikuti lomba ini? Hingga kredibilitas mereka itu dipertanyakan. 16 dari perusahaan pencemar terbesar di dunia bertanggung jawab atas lebih dari 1.700 iklan yang mempromosikan informasi menyesatkan tentang iklim di Facebook tahun 2021. Artinya apa? Media sosial itu hanya informasi, Dewan Juri yang terhormat. Media sosial hanya mengandalkan keviralan tanpa peduli kredibilitasnya. Seringkali juga konten di media sosial itu overtime dan juga brainwashing. Media sosial itu dikuasai oleh oknum-oknum tertentu sehingga akan tetap ada bias di sisi pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tadi kami sudah menjelaskan bahwa yang pertama, media sosial itu bukanlah alat yang paling efektif karena algoritmanya hanya menyasar atau muncul kepada mereka yang sudah peduli. Lalu yang kedua, kesadaran itu lahir dari aksi nyata, bukan dari konten viral di media sosial. Sehingga kami mempunyai solusi lain yang paling efektif yang akan digunakan, yaitu peran dari komunitas aksi nyata dan juga pendidikan formal. Terdapat 3 alasan mengapa komunitas aksi nyata dan juga pendidikan formal akan menjadi yang paling efektif dibandingkan dengan media sosial. Yang pertama, karena karakterisasi isu iklim yang membutuhkan kontribusi dan juga kolaborasi nyata tidak dapat diringkas dalam caption pendek ataupun video berdurasi 30 detik. Di dalam komunitas aksi nyata akan terdapat aksi nyata dan juga pengalaman secara langsung. Lalu, di dalam pendidikan formal akan memberikan dasar ilmiah dan juga pemahaman yang mendalam. Sedangkan mari kita bandingkan dengan media sosial. Di media sosial itu seringkali hanya memunculkan keterlibatan secara semu atau selektivisme, di mana orang merasa sudah cukup terlibat dengan memberikan like atau membagikan konten tanpa perlu melakukan aksi yang aktif. Lalu yang kedua, komunitas aksi nyata dan pendidikan formal itu tidak akan terganggu oleh algoritma ataupun distraksi digital seperti pada media sosial. Di media sosial, pesan tentang krisis iklim itu bisa saja langsung tenggelam di antara video viral seperti gosip ataupun kehidupan artis. Lalu, narasi iklim tersebut akan mudah dijadikan sebagai konten estetis, sehingga akan berisiko untuk kehilangan urgensi di dalamnya. Tapi mari kita bandingkan dengan komunitas dan juga ruang kelas. Fokus di dalamnya akan jauh lebih besar tanpa harus mengejar engagement semata. Lalu yang ketiga, media sosial itu bukan hanya kurang efektif, tapi juga merupakan alat hipokrit. Mengapa? Karena media sosial merupakan penyumbang signifikan jejak karbon digital. Setiap unggahan, video, komentar, hingga aktivitas scrolling itu menghasilkan emisi karbon. Dan ini akan buruk Dewan Juri yang terhormat karena media sosial yang dipilih oleh tim pro justru ikut berkontribusi secara langsung pada kerusakan iklim itu sendiri. Sehingga solusi dari kami, yang pertama, komunitas aksi nyata, yang mana di dalamnya akan ada kolaborasi sama anggota dan juga aksi nyata yang aktif. Lalu apa yang dilakukan oleh komunitas ini? Mereka akan membuat aksi nyata kepada masyarakat, seperti misalnya pembersihan sampah, mengadakan seminar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga praktik langsung masyarakat dan juga sekolah-sekolah. Lalu solusi yang kedua dari kami adalah integrasi melalui dunia pendidikan formal, di mana di dalamnya akan memberikan ruang seperti proyek-proyek pembelajaran dengan mekanisme memasukkan proyek ataupun kegiatan seperti gotong royong untuk membangun kesadaran iklim. Contohnya seperti proyek ekobrik dan juga penanaman mangrove, di mana hal ini sudah ada di status quo, seperti di USU itu sudah ada mata kuliah wajib kurikulum, di mana itu mewajibkan mahasiswanya untuk membuat proyek kesadaran berdasarkan SDGs. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, mengapa pada akhirnya media sosial itu memang bukanlah alat yang paling efektif? Karena yang pertama, brand atau influencer dapat memanfaatkan isu iklim itu hanya demi citra semata, bukan benar-benar peduli. Lalu yang kedua, karena kurangnya kredibilitas dan juga netralitas pada media sosial. Lalu yang ketiga, pesan tentang kesadaran iklim hanya menyentuh permukaannya saja tanpa membuka secara jangka panjang atau mendorong aksi nyata. Lebih dari itu, media sosial akan menciptakan ruang tanpa akuntabilitas. Itu orang terlihat peduli dengan satu klik tanpa komitmen atau tanpa perubahan perilaku, yang mana akan memunculkan kesadaran semu yang berhenti pada citra digital bukan transformasi secara nyata. Baik, saya di sini untuk menegaskan kembali mengapa MOSI perlu ditolak. Kita tidak hanya membahas kedekatan media sosial dengan generasi muda, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kesadaran iklim benar-benar tumbuh dari sana. Jika media sosial diklaim sebagai alat paling efektif, justru efektivitas itu yang perlu kita pertanyakan. Kami di sini mempunyai 4 argumen inti. Yang pertama, kesadaran iklim tidak lahir dari sebuah konten, melainkan dari proses refleksi, koneksi personal, dan aksi nyata. Mari kita ambil contoh para influencer lingkungan seperti yang tim afirmasi katakan. Beberapa pengikut mereka merasa sudah berpartisipasi hanya dengan menyukai, berkomentar, dan membagikan konten tersebut yang mana dampaknya akan cenderung dangkal dan sementara. Faktanya hanya sedikit konten iklim yang ramai dibicarakan. Karena media sosial dikendalikan oleh algoritma yang bersifat personal, sehingga konten lingkungan hanya akan muncul di lingkaran orang-orang yang sudah peduli. Sementara mereka yang tidak peduli tidak akan tersentuh oleh informasi ini. Kedua, menganggap media sosial sebagai alat paling efektif berarti mengabaikan ketimpangan akses di negara kita. Banyak generasi muda masih hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah, tidak semua punya perangkat dan internet yang memadai. Ini menunjukkan kesadaran iklim yang akan dibangun nantinya hanya akan mencakup segelintir kelompok. Ketiga, media sosial meragukan dari segi kredibilitas.
Siapapun bisa membuat dan menyebarkan informasi tanpa proses kurasi dan pendekatan edukatif yang terstruktur. Berbeda dengan pendekatan langsung yang memiliki metode pedagogis dan pengawasan. Media sosial bebas nilai dan minim kontrol. Akibatnya bukan kesadaran utuh yang terbangun, tapi persepsi yang dangkal. Siapapun bisa di media sosial tanpa tanggung jawab dan pemahaman. Ini sangat berbahaya karena opini bisa dibentuk oleh sumber yang tidak kredibel dan menggiring generasi muda pada pemahaman yang salah. Keempat, menyebut media sosial sebagai alat paling efektif untuk membangun kesadaran justru bertentangan dengan nyataan bahwa media sosial adalah penyumbang emisi karbon yang signifikan. Semakin sering digunakan, semakin besar jejak karbon yang ditinggalkan. Mengutip dari IDN Times, aktivitas sederhana seperti menonton video selama 1 jam menghasilkan sekitar 36 gram karbon dioksida, setara dengan menyalakan lampu LED selama 2 hari. Bayangkan, jika media sosial dijadikan alat untuk membangun kesadaran seperti konten iklim, maka kesadaran akan tumbuh seiring dengan jejak karbon yang semakin besar. Ini adalah kontradiksi, menyelamatkan lingkungan dengan alat yang ikut merusaknya. Keempat, argumen inti kami sudah cukup meyakinkan bahwa media sosial bukanlah alat paling efektif. Bandingkan dengan mereka yang mengatakan media sosial bisa membangun kesadaran hanya karena mudah diakses. Padahal, kesadaran sejati menuntut lebih dari itu. Jika media sosial disetujui sebagai alat paling efektif, maka kita melegitimasi cara yang dangkal dan tidak inklusif sebagai solusi. Itu berarti kesadaran iklim yang utuh dan berkelanjutan justru gagal terwujud. Kita justru menutup mata pada cara yang benar-benar berdampak seperti edukasi langsung dan pengalaman nyata. Kesadaran ini bergantung pada bias algoritma, ketimpangan akses hingga krisis kredibilitas. Hari ini mosi patut untuk ditolak. Kenapa? Karena kami lah memenangkan debat, kami membongkar ilusi efektivitas media sosial dan menghadirkan analisis yang lebih menyeluruh. Terima kasih. Waktu tersisa 26 detik, apakah ingin ditambahkan kawan-kawan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Itu dia tadi argumentasi dari kawan-kawan tim kontra Universitas Sumatera Utara. Wah, luar biasa juga ya nih, banyak data-data juga yang disampaikan dan juga sangat bersemangat ya. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab antar tim. Untuk sesi kedua ini ada debat interaktif. Yang pertama yaitu tim pro akan menyanggah mosi dari tim kontra dan memberikan 2 pertanyaan. Waktunya selama 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Tim Pro sudah menjelaskan bahwa pada kasus krisis iklim, kerusakan yang dilakukan oleh korporasi yang eksploitatif itu adalah penyebab utamanya, bukan tindakan individual. Dan pada akhirnya sebaik-baiknya hal yang bisa dilakukan individu sifatnya kontingent atau bergantung kepada sistem. Ketika misalnya tim kontra mempertanyakan bagaimana misalnya permasalahan buang sampah pada tempatnya, kami rasa bagaimana tim kontra dapat meminta pertanggungjawaban masyarakat umum. Sementara pada akhirnya pemerintah saja jelas-jelas melakukan korupsi pengelolaan sampah. Belum lagi pada hal pembagian atau pemilahan sampah. Realitanya sampah-sampah itu pada akhirnya semua diangkut oleh satu truk hanya dikumpulkan ke tempat pembuangan akhir dan nggak ada pengolahan sampah atau recycling system yang berjalan di negara kita. Yang kedua, ketika misalnya tim kontra mempertanyakan pertanggungjawaban individual seperti mengurangi carbon footprint atau menggunakan energi yang lebih sehat, bagaimana tim kontra dapat menuntut masyarakat memilih sistem energi yang lebih bersih, sementara energi yang disediakan oleh pemerintah hanya energi yang berasal dari sumber yang kotor seperti batu bara misalnya. Yang kedua, ketika mereka menyampaikan bahwa menyampaikan konten lingkungan melalui cara yang menyenangkan atau trending itu bukan hal positif, karena yang pertama misalnya menurunkan intelektualitasnya. Menurut kami di sini tim kontra jelas-jelas menunjukkan posisi mereka, yaitu mereka adalah tim yang elitis. Mereka adalah tim yang lebih mementingkan intelektualitas dalam tanda kutip dibandingkan asas universalitas, yaitu realita bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk memiliki akses kepada pendidikan. Kalau misalnya mereka bilang bagaimana dengan orang-orang miskin di Indonesia yang tidak punya akses ke internet, bagaimana dengan orang-orang miskin atau bahkan orang-orang yang ada di daerah 3T yang bahkan akses pendidikannya aja rusak gitu, yang bahkan mereka nggak dikasih infrastruktur yang cukup untuk mendapatkan pendidikan formal yang baik dan benar, yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh tim kontra sendiri. Ketika mereka membahas masalah infrastruktur, menurut kami itu beban pembuktian yang jauh lebih berat di sisi mereka. Kalau misalnya internet, hal yang seharusnya sangat mudah diakses, aja susah, apalagi pendidikan formal. Logikanya seperti itu kan. Yang kedua, ketika mereka membahas masalah hoax dan misinformasi, menurut kami adalah hal yang simetris. Hoax dan misinformasi itu bisa berkembang bahkan di luar sosial media, bahkan dari gosip dan omongan sehari-hari, itu hoax dan misinformasi bisa dimunculkan. Justru ketika apa yang disampaikan oleh pembicara ketiga kami, yaitu sosial media itu menginclude atau mengikut sertakan seluruh pihak, termasuk
termasuk individu, organisasi, dan juga pemerintahan, pada akhirnya semakin banyak check and balance yang terjadi, semakin banyak kontrol dan koreksi yang terjadi di ranah sosial media dibanding di kehidupan nyata. Yang ketiga, ketika mereka bilang kalau kami hipokrit karena pada akhirnya media sosial itu berkontribusi ke dalam emisi karbon, kami koreksi. Penyumbang terbesar emisi karbon bukanlah tindakan individual, termasuk pakai sosial media. Kalian scroll sosial media seharian 24 jam, itu nggak bakal sama perusakan yang dilakukan oleh korporasi melalui eksploitasi dan proses produksi mereka. Jadi yang perlu dilakukan adalah taksasi atau pajak karbon kepada perusahaan-perusahaan ini. Dan itu cuma bisa dicapai melalui apa? Advokasi. Yang paling efektif melalui apa? Sosial media. Maka ada pertanyaan yang harus dijawab oleh tim kontra ketika mereka mau memenangkan. Yang pertama, jika dalam kasus terbaik tim kontra, di mana generasi muda bisa digerakkan dan melalui kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan proyek mahasiswa yang mereka contohkan, maka apa tolak ukur yang mereka bilang dan mereka bawakan untuk bilang bahwa memang mereka ini melakukannya atas dasar kesadaran, bukan hanya kesadaran paksaan atau ketika mereka dituntut melakukannya. Jadi bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa kesadaran akan benar-benar terjadi di sisi mereka? Karena pada sisi kami jelas semua orang yang bersuara, ikut hashtag, atau bahkan membagikan sosial media benar-benar berdasarkan kesadaran atas diri mereka sendiri. Lalu pertanyaan kedua, kesadaran menurut model theoretical of behavior change harus dimulai dengan munculnya adanya awareness terhadap peristiwa tersebut terjadi. Di tempatmu, itu terjadi lewat pendidikan. Tetapi pertanyaan terbesar kami adalah seberapa besar pendidikan aksesibel di tempatmu. Di saat pendidikan masih berkutik pada masalah kurikulum, sarana prasarana, dan tenaga pendidikan yang masih rendah di Indonesia, bagaimana itu menjadi efektif di tempatmu hingga di Papua misalnya. Bila pun kamu menganggap pendidikan sudah ada, maka kamu salah. Pendidikan iklim itu masih Jawa sentris. Kalau tidak Jawa sentris, masih ada pada konferensi tertutup eksklusif yang memerlukan banyak effort, waktu, uang, dan lain-lainnya. Sehingga, dan kedua, pertanyaan bagaimana mengajak orang bergerak di tempatnya kami itu simetris di kedua sisi. Di tempat kamu, bagaimana kamu bisa mengajak orang ketika bahkan untuk mengakses informasi itu saja susah. Di sisi kami, sidang advokasi itu sudah terbukti ada. Seperti misalkan Pandawara, Ekoton, Watchdog, dan masih banyak hal lainnya. Sehingga kami merasa ini menjadi lebih efektif ketimbang kamu yang masih tidak aksesibel sama sekali. Oke, tim Pro, waktunya tinggal 7 detik ya, dan 6 detik. Sekarang ya, waktunya sudah habis, dan tim selanjutnya akan menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim Pro. Jadi ini tim kontra, sekali lagi saya ulangi ya, menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim Pro, waktunya 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala sekarang. Baik, tadi dari tim kontra, dari tim pro mengatakan bahwa bagaimana efektivitasnya dapat dibuktikan atau bagaimana dapat dijelaskan jika di daerah 3T aja infrastrukturnya itu sulit untuk dicapai, untuk dijangkau karena itu tidak memadai. Baik, sepertinya tim pro itu kurang memahami apa yang kami sampaikan tadi. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalamnya argumen kami sudah menjelaskan bahwa akan dilakukan komunitas aksi nyata, yang mana komunitas ini akan menjangkau daerah-daerah 3T atau daerah-daerah terpencil tersebut, di mana di dalam mereka akan turun ke dalam masyarakat, melakukan aksi nyata masyarakat. Misalnya seperti tadi, saya sudah menjelaskan seperti pembersihan sampah kepada masyarakat itu. Atau mereka mengadakan seminar untuk membangun kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Dan mereka melakukan sosialisasi dan juga praktik langsung ke masyarakat dan juga sekolah-sekolah. Dan juga proyek ini akan juga diimplementasikan ke dalam masyarakat, di mana di dalamnya juga akan terdapat kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sehingga jikapun tim pro mengatakan hal ini sulit dijangkau atau karena misalnya karena keterbatasan untuk infrastruktur, menurut kami itu tidak akan terjadi karena di dalamnya selain kami memberikan saran berupa pendidikan formal, kami juga mengadakan aksi nyata berupa komunitas tersebut, yang mana sehingga masyarakat itu akan lebih terjangkau. Di sisi kami itu bisa terjangkau secara kedua belah pihak, baik dari masyarakat yang memang tidak berada di dalam daerah 3T tersebut ataupun masyarakat yang berada di dalam daerah 3T tersebut. Kemudian tadi tim pemerintah juga memberikan sanggahan bahwasanya misinformasi dan hoax juga akan terjadi di status quo di kehidupan bermasyarakat sendiri. Tapi setidaknya di sisi kami, hal itu tidak akan semudah itu tersebar ketika ketika ada misinformasi di media sosial. Maka semua media akan menyebarkan hal tersebut, akan berbeda dengan di status quo yang tidak akan semudah itu untuk menyebarkannya dan tidak aksesibel itu untuk menyebarkannya. Kemudian
kemudian tim pemerintah juga bilang tentang pemerintah korupsi dan sebagainya. Pahami bahwa di MOSI ini kita itu berbicara tentang alat yang lebih efektif. Kita pemerintah korupsi itu memang sudah ada di status quo. Sehingga makanya apa? Di pendidikan formal ini akan dioptimalkan di hal tersebut. Kemudian di tim pemerintah tadi juga nanya di tim kontra apa tolak ukur dari kesadarannya. Sepertinya saya sudah jelaskan bahwasanya kesadaran itu terbentuk dari perubahan perilaku dan juga akan ada kontrol sosial di dalamnya. Tapi mari kita lanjutkan dari hal tersebut. Jadi begini, pahami bahwa kesadaran itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan mengetahui satu menjadi koneksi personal dari kamu, kemudian menjadi aksi nyata di sisi kamu. Tapi selain itu, melalui pendidikan integrasi pendidikan iklim ke dalam pendidikan formal ini, maka maka yang akan terjadi adalah yang pertama para siswa ataupun mahasiswa akan merasa ini sebagai kewajiban. Ya, ketika itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut akan terus direplikasi. Dan ketika terjadi replikasi akan terus dinormalisasi, dan ketika dinormalisasi maka aksi nyata ini akan terus berkelanjutan. Dan setidaknya di sisi kami, walaupun hal ini berawal dari ibarat kata keterpaksaan ataupun kewajiban, setidaknya di sisi kami ketika ada orang yang memakai pipet biodegradable atau yang mudah terurai itu tidak akan terjulit itu seperti yang berada di status di mana orang apabila memakai sedotan biodegradable itu lebih sering dijulit, ngapain sih dan sebagainya. Yang kemudian pemerintah juga bilang bahwasanya kasus kami sangat elitis dan sebagainya, tapi pahami bahwa di sisi kami juga ada peran pemerintah di situ. Karena kurikulum itu seperti yang sudah dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan pembicara kedua kami, kurikulum itu terjadi bukan melalui setiap sekolah, tapi dari atas, dari pemerintah, sehingga check and balance bahkan lebih terjadi di sisi kami dan kredibilitasnya lebih terjadi. Karena apa? Karena yang memberikan penyampaian mengenai iklan ini adalah orang-orang yang sudah belajar di perguruan tinggi, adalah guru dan dosen yang sudah mempelajari hal tersebut, yang sudah dibina bahkan di sekolah tersebut, sudah melalui code teaching dan sebagainya, dan bahkan pendekatannya itu bakal lebih baik di sisi kami. Karena apa? Karena guru itu menjelaskan yang sudah sesuai dengan misal dia mengajari anak SMP, maka metode pengajarannya itu pendekatannya itu cocok untuk anak SMP, sehingga akan lebih baik di sisi kami pada akhirnya. Kemudian mereka minta pertanggungjawaban, tetap ada di sisi kami karena apa? Tadi ada peran pemerintah di situ. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan dari tim kontra ya sudah menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim pro. Saat ini tim kontra lagi ya, kembali ke tim kontra akan menggantian melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Kawan-kawan tim kontra, waktunya 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala sekarang. Oke, Dewan Juri yang terhormat, kami akan memberikan sanggahan dan juga 2 pertanyaan kepada tim pemerintah. Tadi mereka sudah menjelaskan tentang bahwasanya di sisi mereka bahkan sustainable. Tapi pahami bahwa sustainability akan lebih terjadi di sisi kami. Karena apa? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya akan ada kontrol sosial di sisi kami, dan yang kemudian akan kontrol sosial ini akan membuat konsistensi itu. Kemudian konsistensi ini akan terus membuat perubahan aksi itu akan terus menerus ada. Yang kemudian Dewan Juri yang terhormat, asumsikanlah semua orang, kita main di sisi pemerintah, asumsikan semua orang beranggapan bahwasanya media sosial itu efektif itu untuk membangun kesadaran iklim. Tapi kenapa pada akhirnya ini juga nggak akan baik pada akhirnya? Satu, akan terjadi euforia digital. Contohnya berita mengenai hari ini viral dan akan terus dibicarakan oleh semua pengguna media sosial selama berhari-hari dalam 1 minggu. Lalu muncul berita B yang mampu menutupi berita A, padahal berita A belum diusut sampai habis. Dan Dewan Juri yang terhormat, pihak pemerintah juga seharusnya paham dari dulu media itu dikuasai oleh mereka yang berkuasa, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dan oleh karena itu ada tetap bias di sisi kamu, sehingga apa? Akan terjadi pengalian isu Dewan Juri yang terhormat, sehingga apa? Mengenai hal ini kredibilitasnya itu dipertanyakan, dan ketika kredibilitasnya ini terus menerus hal misinformasi dan sebagainya itu terjadi, orang-orang bakal malas ketika ada
informasi ketika ada informasi mengenai iklim ini di media sosial, orang-orang udah malas lagi untuk menanggapi. Bahkan para penggiat lingkungan yang udah memiliki kesadaran yang sangat ekstrim sejak dini, itu mereka akan malas untuk menghadapi, mereka akan malas untuk merespon hal tersebut. Kedua, mereka itu bakal berjangka pendek dengan jurang terhormat. Di sisi pemerintah akan buruk karena apa? Media sosial itu, kamu memberikan informasi akan mudah dilupakan, akan mudah dilupakan oleh orang-orang. Selain karena adanya euforia digital, manusia itu limited, sehingga akan sulit kalau terjadi banyak konten, dan itu yang terjadi di status quo saat ini Dewan Juri yang Terhormat. Dan media dan generasi muda sendiri pahami bahwa mereka itu mudah terdistraksi. Oh, hari ini kamu merespon tentang ini, kemudian nanti ada berita viral lainnya, akan mudah terdistraksi Dewan Juri yang Terhormat dengan banyaknya jenis konten di media sosial itu sendiri. Tiga, tidak hanya konsistensi. Berbeda dengan komunitas memiliki jadwal kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan, media sosial itu tidak memiliki jadwal tetap, sehingga konsistensinya tidak ada dan sulit mengubah perilaku masyarakat karena masyarakat sudah menormalisasi perilaku seperti membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Yang keempat, anggap di kedua sisi sama-sama memiliki kontrol sosial untuk mengubah perilaku. Tapi apa yang akan terjadi di media sosial? Kontrol sosial di sisi mereka akan lebih ekstrim. Asumsikan kontrol sosial itu ada di sisi mereka dalam bentuk yang seperti apa? Oh, kamu memviralkan orang yang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Oke, tapi di sisi kamu, kontrol sosialnya akan lebih tidak manusiawi, Dewan Juri yang Terhormat. Kami percaya orang yang hanya membuang sampah sembarangan tidak berhak mendapatkan cyberbullying dan bahkan sampai cancel culture, karena mereka juga adalah hasil dari gagalnya sistem pemerintah selama ini Dewan Juri yang Terhormat. Sehingga buang sampah selama ini itu dinormalisasi. Kami percaya bahwasanya mereka nggak berhak untuk mendapatkan cyberbullying separah itu sampai mereka kehilangan pekerjaannya, sampai mereka di-labeling, oh kamu kotor, kamu dan sebagainya. Itu akan terjadi di sisi mereka kalau misalnya semua orang berpikir bahwasannya media sosial seefektif itu Dewan Juri yang Terhormat. Kemudian tapi di sisi kami gimana? Di sisi kami kontrol sosialnya itu akan lebih manusiawi. Komunitas dan pendidikan akan mendukung dan memberikan hukuman yang sepadan dan tidak berlebihan. Pertanyaannya, satu, bagaimana tim pemerintah bisa membuktikan isu iklim di sisi kamu tidak akan terkena euforia digital dan mendistraksi generasi muda sehingga isu tersebut akan diusut sampai tuntas tanpa adanya pengaruh dari munculnya berita lainnya? Bagaimana media mengambil peran sedangkan kredibilitasnya dikuasai oleh oknum yang lebih berkuasa? Dua, bagaimana kamu bisa mengatasi permasalahan cyberbullying dan cancel culture bagi pelaku yang seharusnya tidak berhak mendapatkan hukuman sebesar itu? Karena media sekali bekerja dan mengungkap nama ataupun wajah, efek itu kan sangat besar. Pelaku bisa di-labeling oleh society hingga membuat mereka kehilangan pekerjaannya. Bahkan mereka juga bakal bisa aja diteror Dewan Juri yang Terhormat. Itu akan terjadi di sisi pemerintah. Dan keluarga mereka yang tidak bersalah juga karena dampak dari labeling ini Dewan Juri yang Terhormat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan dari tim kontra. Dan sekarang ini saatnya bagi tim pro ya untuk menjawab sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra. Waktunya selama 5 menit. Dimulai saat tanda waktu menyala sekarang. Pertama, kami akan menjelaskan bagaimana kami akan menjawab terlebih dahulu sanggahan yang dilakukan oleh tim kontra. Pertama, mereka mempertanyakan chance of success, kemungkinan kesuksesan kasus kami. Mereka mempertanyakan bagaimana kasus kami bisa bertahan lama, bisa sustainable. Tapi mereka sendiri tidak menjelaskan mekanisasi dengan baik. Misalnya mereka membawa 2 solusi, yang pertama pendidikan formal, yang kedua aksi nyata. Mereka nggak menjelaskan bagaimana bentuk di dalam pendidikan formal itu jadi. Mereka cuma ngasih contoh. Mereka nggak bisa menjamin bahwa pendidikan formal itu dapat direplikasi dan dapat aksesibel ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketika mereka bawa contoh aksi nyata, mereka nggak menjelaskan aksi nyata tuh masanya dapat dari mana, kapitalnya dapat dari mana. Organisasi-organisasi ini bisa memberitahukan informasi kalau mereka mau aksi itu lewat mana? Ya jelas lewat sosial media. Pada akhirnya kasus-kasus yang mereka contohi pun itu akan membantu kasus kami karena dapat termanifestasi benefitnya. Kalau misal dengan sosial media itu akan memanifestasikan benefit yang berusaha mereka klaim. Kedua, ketika mereka membawa sustainability itu tidak akan terjadi di sisi kami karena pada akhirnya orang-orang bakalan
FOMO-FOMO doang dan lain sebagainya. Pertama, kami merasa FOMO-FOMO ini nggak apa-apa. Terus yang kedua, mereka mempertanyakan apakah FOMO ini bisa menciptakan sesuatu yang pada akhirnya berimpact atau berdampak. Apakah likelihood orang-orang mengambil tindakan langsung? Kami perlu menjelaskan boykot yang dilakukan terhadap korporasi yang sifatnya destruktif, korporasi yang sifatnya merusak lingkungan, itu dimulai dari mana, digerakkan dari mana? Sosial media. Contohnya apa? BDS Movement yang melakukan boykot, yang berhasil menggaungkan boykot sebegitu suksesfulnya sampai global gerakan BDS Movement itu. Selanjutnya ketika mereka bahas tentang aksi nyata dan konsistensi, misalnya banyak pengalihan isu, tren itu cepat dan dinamis, terus mereka bilang itu pada akhirnya bikin orang-orang gampang teralihkan, makanya nggak konsisten dan bahaya untuk dibawakan. Pada akhirnya setidak-tidaknya informasinya itu sudah tersebar terlebih dahulu. Bandingkan ke sisi mereka yang bahkan nggak ada penyebaran informasi. Kenapa? Karena harus tunggu kurikulum bener dulu, harus nunggu akses pendidikan baik dulu, harus nunggu organisasi punya dana dulu buat ngelakuin aksi. Sementara di sisi kami, sangat-sangat jauh lebih mudah, sangat-sangat jauh lebih aksesibel, dan batas awal memulainya jauh lebih rendah gitu. Selanjutnya dan di sisi kami, penyebaran informasi dan pelaksanaan aksi ini sifatnya jauh lebih baik. Karena apa? Karena lebih inklusif dan lebih cepat di keduanya. Dan beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim kontra adalah mereka harus menjelaskan mengapa pada akhirnya lewat pendekatan sistemis, misalnya pendidikan, itu bekerja lebih efektif dan jauh lebih terjadi, dan terbukti mereka tidak mampu menjelaskan karena mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana prasyarat pendidikan formal itu bisa merata, bisa terpenuhi di sisi mereka. Lalu poin sanggahan kedua yang akan kami sampaikan. Mereka bilang adanya cyberbullying ketika kita menggunakan sosial media sebagai aksi respon nyata. Kami rasa kasus yang mereka bawakan amat sangat ekstrim dengan amat sangat asumtif. Mereka bilang orang-orang bisa sampai kehilangan pekerjaan, orang-orang bakalan diboykot, tidak diterima di lingkungan dan lain sebagainya. Kami bilang ini tidak eksklusif. Kenapa? Karena pada akhirnya sanksi sosial seperti ini juga bisa terjadi di dunia mereka. Bahkan kita bilang mereka jadi kontradiksi. Mereka mau orang-orang sadar melakukan aksi nyata, bukan di sosial media, tapi mereka nggak mau sanksi nyata ketika orang-orang tidak peduli sama lingkungan. Ini menjadi dua hal yang amat sangat bertolak belakang, Dewan Juri yang terhormat. Kami bilang justru contoh yang mereka bawakan, sanggahan yang mereka bawakan mendukung poin kami. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka sendiri membuktikan bahwa sosial media bisa mendukung adanya aksi dan bukti nyata. Ketika sanksi yang nyata itu datang kepada orang-orang, mereka bisa merasakan sampai dunia nyata, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Artinya orang-orang akan terancam, yang artinya orang-orang ini akan secara nyata ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Mereka akan takut lagi buang sampah, mereka akan takut untuk tidak bersuara tentang lingkungan, misalnya pakai kendaraan bermotor secara pribadi, bukan pakai kendaraan transportasi umum misalnya. Mereka jelas dengan adanya cyberbullying, mereka jelas adanya cyberbullying, dan akhirnya mereka tahu ini bisa mengancam mereka ke kehidupan sehari-hari. Maka pada akhirnya sosial media juga membuktikan adanya kekuatan dan power dari sosial yang akan mendukung aksi nyata. Poinnya adalah kita bilang bahwa media sosial bisa mendukung adanya aksi nyata, dan kami bilang bahwa poin sanggahan mereka membuktikan dan mendukung argumen kami. Terima kasih. Oke, bahkan dalam posisi terburuk kami ketika emang ada euforia digital yang terjadi di tempat kami, itu masih tidak apa-apa. Karena setidaknya, ambil contoh Pandawara, perbandingannya gini, sebelum ada media sosial bergerak komunitas, itu sudah banyak. Oke, baik. Waktu habis ya kawan-kawan dari tim Pro, jadi menarik sekali ya perdebatan di sesi kedua ini, sudah saling sanggah untuk kedua timnya. Dan mungkin teman-teman bisa sambil tarik nafas sebentar ya, kita akan memasuki ke sesi 3 nih, yaitu pertanyaan dari para panelis. Jadi untuk para panelis ya silakan untuk memberikan pertanyaan, tapi sebelum itu saya akan menyapa Mas Prigi dulu, sudah ada di ruangan Zoom. Halo Mas Prigi. Halo Mbak Yuko Utami. Iya Mas Prigi, jadi semoga kabar baik ya untuk menilai dan juga menjadi panelis pada debat kali ini. Nah sekarang untuk di sesi 3 ini Dewan Juri bisa memberikan masing-masing memberikan satu pertanyaan kepada tim pro maupun tim kontra, dan juga mungkin bisa satu panelis bisa juga memborong 3 pertanyaan sekaligus kepada para panelis. Mungkin dipersilakan saja langsung. Terima kasih.
Silakan, Pak Ari, atau saya dulu. Oke, boleh dari aku. Terima kasih debatnya luar biasa hari ini. Pertanyaan aku untuk tim kontra. Kalian sudah menegaskan dari awal bahwa kalian tidak setuju bahwa tim pro menegaskan bahwa sosial media adalah alat utama. Eh, ini debat yang sangat real di lapangan, tapi karena uh, ini real, tolong jelaskan kembali dengan perlahan ya, langkah-langkah apa sih yang efektif buat dilakukan selain yang tadi kalian bilang ini bukan utama, tapi langkahnya apa? Lalu contoh dong social movement yang berhasil dan harus dicontoh anak-anak muda di Indonesia seperti apa? Social movement itu nggak harus sosial media aja ya, tapi social movement yang kalian bilang ini bukan utama, tapi apa aja sih contohnya seperti apa? Untuk yang pro, it's apa sosial media ketergantungan dengan jaringan, tergantungan dengan algoritma, ketergantungan dengan buzzer yang anti pro iklim, denier dan banyak yang menggiring kita bahwa ini tidak akan berjalan apa segala macam. Dan itu banyak yang menyesatkan. Apa sih tanggapan kalian tentang itu? Itu aja, Mbak. Thank you. Oke, terima kasih. Berarti itu tadi pertanyaan dari para panelis ya. Berarti Mbak Ari mewakili panelis yang lain ya? Atau ada pertanyaan lagi? Pergi mungkin sama Mbak Indah. Ya. Ada. Oke, terima kasih ya Mbak Yoko. Menarik ini. Kalau saya melihat, memang untuk perubahan iklim atau apalagi untuk merubah perilaku masyarakat, saya melihat ada 6 ya, ada 6 channel gitu atau 6 media ya selain sosial media. Mungkin bisa ditulis ini nanti juga terkait dengan pertanyaan saya. Satu adalah tadi sosial media ya, kemudian kedua adalah media massa konvensional seperti televisi, radio gitu ya. Kemudian yang kedua adalah social movement tadi, kampanye publik ya. Kemudian ada juga platform yang non sosmed seperti blog, website gitu. Kemudian yang kelima adalah pendidikan formal dan yang keenam adalah seni budaya atau kayak apa ya, kayak eksebisi seni gitu. Dari 6 platform ini, dari 6 media ini mungkin bisa diurutkan mana yang paling efektif ya terkait untuk merubah perilaku masyarakat terkait dengan untuk perubahan iklim. Jadi untuk kedua pro dan kontra mohon diurutkan mana yang paling efektif dari segi efektivitas, dari segi pembiayaan gitu. Oke, terima kasih. Baik, Jadi saya ulangi ya, saya ulangi mungkin. Ya, Satu, media massa mainstreaming seperti televisi, radio. Kemudian yang kedua adalah kampanye publik atau social movement. Kemudian ketiga, pendidikan formal. Kemudian yang keempat adalah platform non sosmed seperti blog, website ya. Dan yang kelima adalah seni budaya. Jadi mohon diurutkan dari segi efektivitas dan pembiayaan gitu. Oke, terima kasih Mbak. baik, terima kasih Mas Prigi dan Kak Ari ya untuk pertanyaannya dari panelis Kak Enda. Apakah ada pertanyaan atau kita langsung saja? Baik, oke. Mungkin kita langsung saja ya kawan-kawan ya untuk memulai sesi ketiga kali ini, yaitu menjawab pertanyaan dari para panelis. Kawan-kawan, semoga sudah dicatat ya pertanyaannya ya dari Kak Ari dan juga Mas Prigi. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menjawab dalam waktu 5 menit ya kawan-kawan ya. Setelah tanda waktu menyala sekarang. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ari
Kari terlebih dahulu. Ketika Kari membahas mengenai masalah media sosial yang sangat tergantung pada jaringan, terus juga banyak dipenuhi sama buzzer anti iklim, kami mengakui bahwa ini merupakan ancaman yang nyata, tapi kami rasa ini adalah ancaman yang terjadi bahkan di luar lingkup media sosial. Kalau misalnya teman-teman aktif di dalam dunia aktivisme lingkungan pasti tahu, bahkan di dunia akademia pun perusahaan perusak lingkungan bisa mengkomisi riset atau riset kepada lembaga-lembaga demi mendukung kasus mereka gitu. Misalnya riset-riset yang berusaha menunjukkan bahwa perusakan iklim, kenaikan suhu dunia itu tidak disebabkan oleh perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi besar, tapi disebabkan oleh memang itu adalah siklus bumi yang secara natural terjadi seperti itu. Jadi kami rasa permasalahan ini memang eksis, tapi eksis bahkan di luar media sosial. Yang selanjutnya tentang nah, bagaimana cara kita melawannya? Bagaimana cara kita melawannya? Jawaban kami untuk hal ini sederhana. Satu, saya yakin kita semua akui, akses terhadap sosial media itu sangatlah mudah. Misalnya satu akun dimatikan, kita bisa buat akun baru dalam sekejap mata. Saat itu juga instan gitu. Yang berarti apa? Yang berarti untuk terus-menerus memiliki masa untuk mempertahankan sustainability atau kehidupan aktivisme di dalam media sosial itu, barrier-nya atau batasannya itu sangatlah rendah. Jadi kalau misalnya satu akun dimatikan, kita bisa buat akun lagi. Satu gerakan dibanjiri buzzer, kita bisa ubah tagar. Tapi dan untuk kembali berkelompok, membangun massa, memulai kembali gerakan, itu sangatlah mudah. Satu tagar bisa lari menjadi trending dalam 1 hari. Tapi bandingkan kalau misalnya di dunia nyata, Kak. Kalau misalnya di dunia nyata, misalnya organisasi atau demo kita satu digerebek, kita diintimidasi oleh korporasi misalnya, untuk kembali berkelompok, berorganisir dan memulai kembali itu sangatlah sulit. Jadi jawaban kami untuk hal ini adalah resiko ini memang ada, tapi kami rasa untuk bounce back atau bangkit kembali di sosial media itu jauh lebih mudah. Makanya kami tetap merasa media sosial adalah alat yang paling efektif dan tetap patut untuk diperjuangkan dan diprioritaskan. Oke, lalu yang pertanyaan kedua dari Bapak Prigi, dari 6 platform yang disebutkan, mana yang paling efektif dan diurutkan? Pertama, kami akan mengatakan bahwa sosial media akan yang menjadi paling efektif. Pertama, kenapa? Karena dari segi pembiayaan itu yang paling mudah. Bahkan ketika kamu tidak punya dana, organisasi kamu tidak punya dana, bahkan kamu mau bergerak sendiri, itu bisa banget. Kamu tinggal buat postingan, kamu belajar copywriting, dan tinggal upload aja ke sosial media kamu. Kamu nggak perlu mempunyai massa yang terlalu banyak, kamu justru mengumpulkan massa di sosial media. Sehingga pembiayaan akan menjadi sangat mudah diaksesibel di tempat kami. Bahkan untuk efektivitasnya, kami juga sudah menjawab. Pandawara memanfaatkan massa dari sosial media. Karena kita sangat mudah untuk melihat apa yang lagi eksis, apa yang lagi ini. Kita mau yang mudah, kita nggak akan tahu kalau orang Almaera lagi demo soal masyarakat adatnya mereka, kita nggak akan tahu. Tapi kita tahu, aku tahu sendiri dari itu, karena aku nonton Watchdog, semudah itu, aku nggak perlu menonton yang lainnya. Lalu yang kedua, media massa televisi. Karena media massa televisi ini cukup mudah untuk diakses lewat televisi dan lain-lainnya, sehingga menurut kami itu adalah menjadi poin kedua kenapa itu menjadi efektif, dan pembiayaannya biasanya dilewati oleh perusahaan besar. Tapi challenge-nya adalah perusahaan besar ini seperti TV One dan lain-lainnya itu kadang juga diinfiltrasi oleh biaya-biaya seperti pemerintah, sehingga justru mereka menjadi tetap plus issue. Lalu yang ketiga adalah kampanye publik. Kenapa ini menjadi ada di posisi ketiga? Kampanye publik memerlukan awareness. Awareness ini yang memerlukan biaya, organisasi, dan lain-lainnya. Nah, sehingga nggak hanya lagi, apalagi kalau kamu independen, sehingga kamu memerlukan massa yang dikumpulkan dulu, lalu kamu memerlukan dana yang kamu bahkan mungkin nggak tahu bagaimana kamu mendapatkan dana tersebut, sehingga kami merasa itu ada di posisi ketiga. Lalu yang di posisi keempat adalah pendidikan formal. Kenapa? Pendidikan formal masih jauh dari kata sejarah di Indonesia, apalagi kalau kamu ngomongin soal kesejahteraan dulu, aksesibilitas sarana prasarana, dan lain-lainnya, kurikulumnya masih jelek. Nah, lalu yang kelima adalah platform non-sosmed seperti blog. Blog sendiri terlalu banyak pertanyaan, class issue, dan lain-lainnya. Sehingga kami merasa kalau mungkin dalam omongan seperti blog, mungkin akan seperti susah untuk itu. Dan juga blog lebih tidak aksesibel ketimbang sosial media karena disebarkan lewat Google. Lalu yang terakhir adalah seni budaya. Kenapa seni budaya menjadi yang paling terakhir? Adalah pertama, itu hanya aksesibel di kalangan para seniman. Lalu yang kedua, pembiayaan untuk melakukan art exhibition lebih susah dibandingkan yang lainnya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan dari tim Pro ya yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Sekarang waktunya kita dengarkan jawaban dari kawan-kawan tim kontra terkait pertanyaan dari panelis. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, tadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana kami dapat menjelaskan langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan untuk mendukung argumen yang kami sampaikan tadi. Jadi di sini kami akan menegaskan kembali bahwa efektivitas itu bukan hanya sekedar seberapa jauh itu akan berdampak atau seberapa banyak itu akan ditonton oleh orang-orang, tapi justru seberapa berpengaruh itu akan efek jangka panjang atau berkelanjutan ke depannya. Jadi efektivitas di dalam kami itu di sisi kami harus di dalamnya itu terdapat aksi nyata di mana jika kita mencontohkannya atau memberikan pengandaiannya seperti misalnya kewajiban atau paksaan, itu di sisi kami itu tidak apa-apa karena pada akhirnya paksaan ini juga akan menghasilkan aksi nyata. Bagaimana mekanismenya? Kami akan menjelaskan bahwa kewajiban atau paksaan itu kedepannya akan menghasilkan sebuah repetisi, dan di mana repetisi itu akan lama-lama memunculkan sebuah normalisasi. Lalu normalisasi akan mewujudkan atau menghasilkan aksi nyata yang mana itu akan berkelanjutan. Di mana jika kamu tahu sesuatu, itu tidak akan terlalu berefek jika hanya kamu tahu saja, tetapi itu akan lebih berdampak untuk yang lain juga dan juga akan lebih sustainable jika itu kamu refleksikan ke dalam koneksi personal kamu dan juga kamu hasilkan itu melalui aksi yang nyata, dan itu akan lebih berpengaruh juga kepada yang lainnya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, contoh mengenai social movement yang kami sebutkan tadi. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai gerakan Indonesia Mengajar sebagai contoh dari social movement, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kami menyarankan sarannya itu yang pertama tadi komunitas aksi nyata dan juga integrasi melalui dunia pendidikan formal. Gerakan Indonesia Mengajar ini termasuk dalam solusi kami yang kedua, yaitu integrasi melalui dunia pendidikan formal, di mana fokusnya akan menyasar kepada pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil. Bentuk aksi nyatanya yaitu mengirimkan para pemuda atau pengajar yang masih muda itu ke berbagai daerah 3T, yaitu terdepan, tertular, dan juga tertinggal, di mana mereka akan mengajar di sekolah-sekolah formal tersebut dan akan membangun kualitas pendidikan yang ada di sana. Keterlibatannya berupa apa? Keterlibatannya berupa tenaga relawan dan juga alumni pengajar, lalu adanya masyarakat lokal yang terlibat dalam pengembangan sekolah dan juga komunitas tersebut. Yang komunitas sosial movement. Kemudian pertanyaan yang kedua, urutkan pertanyaan dari Mas Prigi, urutkan hal-hal yang dapat merubah perilaku masyarakat. Kami percaya bahwasannya pertanyaan di sini itu mengenai tentang adanya perubahan perilaku, bukan hanya tentang penyebaran terhadap informasi dan sebagainya, sehingga ya berdasarkan hal untuk merubah perilaku masyarakat, terutama apabila kita berbicara tentang generasi muda, maka yang pertama kami pendidikan formal. Kenapa? Satu, pahami bahwa generasi muda itu masih dalam tahap mencari jati diri, sehingga ketika mereka mencari jati diri dan pendidikan itu yang membuat pencarian jati diri itu akan lebih eksklusif pada akhirnya. Bayangkan di dalam satu kota terdapat misal 30 sekolah dan juga misal 2 universitas. Anggap seperti itu. Kemudian sekolah-sekolah ini seperti yang sudah dijelaskan bicara kedua tadi, mereka akan membentuk proyek dan juga aksi-aksi nyata seperti gotong royong dan sebagainya. Kemudian proyeknya ini akan ke masyarakat, yang pada akhirnya ini akan lebih membentuk perubahan perilaku bukan hanya kepada siswa ataupun mahasiswa yang berada di kampus ataupun sekolah tersebut, tapi juga akan ke masyarakat juga. Kemudian dan pendidikan formal ini nantinya juga akan dioptimalkan karena semua sekolah dan universitas akan diintegrasikan pendidikan formal. Yang kemudian yang kedua itu social movement. Kenapa? Karena untuk merubah perubahan perilaku dibutuhkan kontrol sosial. Sedangkan media sosial itu kontrol sosialnya tidak bisa, dan kalaupun bisa se-ekstrim itu Dewan Juri yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, media sosial. Kami percaya bahwa kami dari awal tidak menolak bahwasanya adanya media sosial, bahkan kami setuju bahwasanya media sosial itu adalah alat yang paling efektif untuk menyebarkan, bukan efektivitas untuk membangun kesadaran yang berupa aksi nyata. Karena apa? Karena ya kami percaya generasi muda itu adalah digital native, tapi tetap aja itu tidak bisa membawa perubahan. Sehingga apa? Dia bisa menjadi
dia bisa menjadi untuk perubahan aksi. Kemudian yang keempat, media massa seperti koran, berita, dan majalah, kenapa ini yang keempat dibandingkan dengan media sosial? Generasi muda lebih banyak mengakses media sosial dibandingkan media massa. Yang kemudian yang kelima, blog ataupun website atau platform non formal. Yang keenam adalah sosial seni budaya. Baik, kawan-kawan tim kontra, waktunya sudah habis ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi 4 dan semoga tadi ya untuk kawan-kawan Dewan Juri, perjawaban dari kawan-kawan bisa menjadi pandangan untuk para panelis bisa memberikan penilaian yang pas. Sesi keempat kali ini kedua tim akan memberikan closing argumen maksimal selama 3 menit. Isinya itu bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun menyatakan argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibandingkan dengan tim lawan. Jadi sekali lagi saya ulangi, harap tidak menyanggah, tapi menegaskan bahwa posisi tim kalian itu paling kuat. Saya beri kesempatan pertama kepada tim pro terlebih dahulu. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Universitas 11 Maret, dipersilakan. Dewan Juri, sebagai tim pro, kami sudah menjelaskan dengan baik landasan berpikir dalam mendukung mosi ini. Kami telah menyatakan bahwa di status quo, generasi muda memiliki bias negatif terhadap otoritas. Generasi muda menjadi apatis terhadap isu iklim karena hilangnya kepercayaan pada otoritas yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti kasus-kasus korupsi, contohnya korupsi 75,9 miliar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan terkait dengan pengelolaan sampah dan kegagalan sistemik, misalnya krisis lumpur lapindo. Dalam situasi ini, media sosial menjadi satu-satunya harapan untuk membangun kesadaran iklim. Dengan menawarkan sumber informasi independen, media sosial mampu menembus skeptisisme generasi muda melalui transparansi digital, menembus apatisme mereka dengan copywriting yang relevan, dan menembus pesimisme mereka dengan konten yang positif. Media sosial juga menciptakan ruang keadilan alternatif melalui tagar novel justice misalnya, dan menyebarkan harapan melalui berita-berita inspiratif dan contohnya juga berita akuntabilitas melalui tagar tersebut. Dengan banyaknya generasi muda yang aktif di media sosial, platform ini menjadi alat paling efektif untuk mengatasi apatisme dan membangun kesadaran iklim mereka. Dewan Juri, kami juga membuktikan bahwa kesadaran iklim adalah bentuk penuntutan akuntabilitas perusahaan lingkungan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan korporasi. Kami membuktikan bahwa kerusakan lingkungan yang harus diperangi justru datang dari korporasi yang menyumbang 70% emisi karbon dunia. Belum lagi, aksi eksploitasi alam oleh korporasi ini justru didukung oleh pemerintah itu sendiri. Dan di tengah UU represif seperti Minerba dan Cipta Kerja, media sosial menjadi satu-satunya alat perlawanan yang aman dan kuat. Karena lewat sosial media, penderitaan yang terpisah menjadi satu suara. Seperti hashtag landback, kita bisa bikin loh gerakan lokal jadi tekanan nasional yang aksesibel untuk seluruh masyarakat hanya dari genggaman kita saja. Ini bukan lagi mimpi, ini strategi. Saat negara bungkam, kita yang harus bersuara. Kita akhirnya bisa menciptakan generasi muda yang mendukung keadilan iklim secara cerdas, kolektif, dan digital. Hari ini tim pro telah secara konsisten membuktikan bahwa sosial media adalah alat yang paling efektif untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan generasi muda. Kami telah berhasil menunjukkan bahwa target utama dalam mosi ini adalah generasi muda, yakni milenial, Gen Z, dan Gen Alpha, yang mereka semua merupakan pengguna aktif sosial media dan mereka merespon dengan cepat terhadap informasi yang praktis dan juga mudah diakses. Kami hadirkan bukti nyata seperti Ekoton, Zero Plastic Movement yang punya ratusan ribu follower, hingga hashtag 101 Climate Change Action yang hanya bisa menjangkau dan juga menggerakkan publik lewat kekuatan sosial media. Tidak hanya itu, media sosial terbukti berkelanjutan, mudah diakses, dan juga menciptakan ruang yang aman untuk aksi serta diskusi tanpa resiko represi. Di sisi kami, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, informasi tetap tersebar luas dan lebih efektif. Jadi jika kita bicara tentang solusi yang relevan, masuk akal, dan juga tahan lama, maka mosi kami adalah satu-satunya solusi yang paling nyata. Kami bangga berdiri sebagai tim pro. Baik, terima kasih kawan-kawan tim pro yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Kali ini kita akan menuju tim kontra ya untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Universitas Sumatera Utara, dipersilahkan.
Baik, hari ini kita membahas apakah media sosial merupakan alat paling efektif untuk membangun kesadaran iklim di kalangan generasi muda. Kami, tim oposisi, dengan tegas menolak mosi ini bukan karena media sosial tak punya peran, tapi karena media sosial bukanlah alat yang paling efektif. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan, dan jika tujuannya adalah membangun kesadaran iklim yang nyata, mendalam dan berkelanjutan, media sosial tidak sanggup melakukannya. Kami telah menunjukkan bahwa media sosial yang pertama bersifat sesaat, apa yang viral hari ini akan hilang di esok hari. Yang kedua, melanggengkan aktivitas palsu sekedar like, share tanpa aksi. Yang ketiga, bahkan aplikasi TikTok seperti tim afirmasi katakan bisa menyumbang kerusakan iklim itu sendiri lewat jejak karbon digital yang tak bisa diabaikan. Contohnya TikTok menghasilkan lebih dari 2.900 gram karbon dioksida per menit. Bandingkan ini dengan komunitas aksi nyata. Mereka turun ke lapangan, menanam pohon, mengedukasi masyarakat, membersihkan sungai. Mereka bukan hanya membicarakan perubahan, mereka menciptakan perubahan itu sendiri. Mereka bukan sibuk memburu algoritma, mereka membangun kesadaran yang hidup, bertumbuh, dan mengakar. Di daerah terkecil, tanpa internet, komunitas seperti ini bukan sekedar efektif, mereka akan sangat krusial. Ibarat kebiasaan dan pembentukan karakter di sekolah, akan kebawa begitu selesai dari sekolah. Tim afirmasi mengatakan, media sosial adalah ruang untuk anak muda, tapi ruang tidak selalu membentuk isi, kemana kehadiran di media sosial tidak sama dengan kesadaran dan sosial. Dan jika yang kita cari adalah perubahan perilaku, perubahan nilai, dan perubahan dunia, maka kita harus mencari lebih dari sekedar layar. Kesadaran iklim tidak dibentuk oleh tren, tapi oleh pengalaman. Ia tumbuh dari aksi nyata dan interaksi langsung. Dari rasa memiliki terhadap bumi yang kita injak, bukan sekedar bumi yang kita lihat dari layar. Rekan-rekan juri, jangan dibiarkan definisi efektif direduksi menjadi populer. Kita sedang bicara tentang masa depan bumi, bukan tentang algoritma. Oleh karena itu, kami berdiri teguh, media sosial bukanlah alat yang paling efektif, aksi nyata yang paling mampu, aksi nyata yang paling mampu menumbuhkan kesadaran iklim sejati. Terima kasih. Silakan, waktunya lagi 58 detik. Baik, saya memberikan sedikit tambahan. Bayangkan sebuah komunitas muda yang turun langsung ke lapangan, membersihkan pantai, menanam pohon, berdiskusi tentang krisis iklim-iklim di sekolah. Mereka tidak sedang mencari likes, mereka sedang membangun kesadaran. Inilah bentuk kesadaran iklim yang paling kuat, paling tahan lama, dan yang paling berdampak. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan tim kontra yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Tepuk tangan dulu, kawan-kawan. Wah, ini adalah sesi penutup ya untuk mengetahui juga bagaimana hasilnya perdebatan kali ini. Tepuk tangan dulu untuk kedua tim hari ini yang girl power ya hari ini ya kawan-kawan ya. Dan selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada para panelis untuk memberikan penilaian, dan para peserta boleh menunggu di waiting room Zoom yang akan kita sediakan sekitar 10 menit ya teman-teman ya. Jadi panelis mohon bantuannya panitia juga untuk melakukan penilaian dan penghitungan nilai. Terima kasih. Oke, ini saya melihat ada panelis yang sudah kembali ke main room ya, ke ruang utama. Mungkin saya mau konfirmasi kepada kawan-kawan panitia, apakah sesi penilaiannya sudah rampung? Sudah, Yugo. Bisa diserahkan ke teman-teman panelis. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan panitia. Dan tiba saatnya teman-teman kita ada di akhir ya, di penghujung, di babak penjuri, maksud saya di penjurian dan pengumuman ya kawan-kawan ya. Dan kali ini kita akan langsung saja untuk bagaimana sih hasil dari penyisihan 3 kali ini. Kepada para panelis, mungkin saya serahkan langsung. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuko. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Liga Debat Mahasiswa ini kan diadakan untuk bertujuan untuk satu, membuat mahasiswa itu bisa berpikir kritis ya, merespon fenomena yang terjadi. Kemudian kedua, ya melatih kita untuk bisa membuat argumen
berdasarkan data, fakta gitu ya, mengolahnya menjadi sebuah statement yang kemudian bisa mempengaruhi orang. Kemudian yang ketiga adalah yang terpenting juga ini melatih kita untuk public speaking ya, bagaimana kita berinteraksi dengan lawan bicara, bagaimana kita menyampaikan pendapat, tatapan mata ke audiens itu sangat penting karena kita akan menyampaikan gagasan. Maka perlu semacam ada ikatan ya, chemistry gitu yang dibuat antara kita dengan orang yang akan kita ajak berdiskusi gitu. Di dalam tadi kita memang ada semacam perdebatan begitu terkait dengan ketepatan argumen dengan tema, kemudian referensi yang teman-teman dapatkan, kemudian cara merespon, kemudian ketepatan waktu ya. Dari penilaian ini keduanya sangat sama-sama menunjukkan kekuatan begitu ya. Dan ini kan all Sri Kandi gitu ya. Jadi pertama kita memberikan nilai 239 untuk tim dari USU ya. Kemudian kita memberikan nilai untuk UNS itu 243. Jadi dari penilaian ini kita mengucapkan selamat untuk tim dari UNS yang unggul dalam debat ini dari tim dari USU ya. Kami juga berharap teman-teman USU tetap semangat dan tetap belajar untuk melatih diri ya untuk bisa berlaga di Liga Debat Mahasiswa di tahun 2026. Selamat untuk tim dari UNS dan terus belajar dan terus berjuang untuk tim dari USU. Saya kembalikan ke Mbak Yuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri, kepada Mas Prigi. Saya berikan aplaus dan juga kawan-kawan bisa berikan aplaus kepada pemenang dari babak penyisihan 3. Terima kasih para Dewan Juri untuk kerja kerasnya nih dalam menentukan siapa pemenang pada penyisihan 3 kali ini, yaitu kawan-kawan dari tim Universitas 11 Maret ya, UNS dengan poin 243. Jadi selamat saya ucapkan dan sampai jumpa lagi ya kawan-kawan di Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dan juga kawan-kawan bisa bersiap untuk ke babak berikutnya. Selamat teman-teman UNS dan kawan-kawan USU juga tetap semangat karena masih ada kesempatan lain di tahun berikutnya. Dan jangan lupa follow IDN Times di semua platform The Voice of Millennial and Gen Z. Saya Niko Mangyiko Utami, mohon undur diri, mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan saya selama memoderatori debat kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat kawan-kawan.